今天我们要开始聚会， Mari kita bersaat teduh sejenak. 我们大家一起来默祷。 Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada air. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 神啊，你是我的神，我要确切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我刻想你，我的心切慕你，我在圣所中曾如此瞻仰你，我要见你的能力和你的荣耀。 Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们要感谢神。 Kalau hari ini kembali kita boleh beribadah datang kepada Tuhan. 今天我们可以来到神的面前敬拜他。 Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, 当我们还没有敬拜他的时候， mari kita mengaku dosa kita di hadapannya. 让我们在他的面前承认我们的罪。 Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. 神的话语记载在诗篇86篇第4到第5节。主啊，求你使古人的心欢喜，因为我的心仰望你。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。 Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 来吧，我们在神的面前承认我们种种的罪。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak mengingat dosa dan pelanggaran kami. Kami manusia yang terus berbuat dosa, jatuh di dalam dosa. Tapi kami punya juru selamat, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Tuhan, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu. Tapi dengan anugerah-Mu, dengan pengampunan-Mu, biarlah kami hidup baru, hidup yang mengalami perubahan, hidup yang boleh memuliakan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Layakkan kami datang ke hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia. Oh
全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童之女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saat ini kita akan meresponsor. 我们要起应经文。 Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahatan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemanggilan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，服侍各样生鱼和怨乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。 但到了神，我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借助所重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚浇灌在我们身上。 好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后世。
bersyukur padamu ya Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya boleh menjadi tempat kediaman firman-Mu. Firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubah hidup kami, memperbarui hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengar suara-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandate, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisaria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah sukacita pembaharuan hidup. Banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita itu didapat kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita berhasil, dan lain sebagainya. Kalau kita mendasari
dalam kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama. Sukacita itu hanya sementara kalau dibatasi oleh materi dan keberhasilan dan situasi. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan bersifat permanen. Sukacita yang dari Tuhan adalah tidak dibatasi oleh situasi atau materi, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita menemukan satu tokoh yang bernama Filipus yang sedang diutus oleh Tuhan untuk melayani satu jiwa, yaitu Sida-sida Ethiopia. Sida-sida ini adalah mereka sebagai bendahara negeri di Ethiopia yang baru saja mereka turun dari Yerusalem, di mana dia sedang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan Filipus adalah seorang hamba Tuhan yang baru saja menyelesaikan pelayanan pembangunan rohani di Samaria. Ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan di sana. Namun, jumlah banyak yang diselamatkan oleh Tuhan melalui pemberitaan Filipus tidak menjadi satu ukuran yang mutlak untuk karya penyelamatan Allah kepada manusia. Tuhan mengutus Filipus kepada satu jiwa yang sedang dalam perjalanan pulang dengan melewati padang gurun yang sangat panas. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan selalu ingin mencapai banyak jiwa. Itu keliru. Karena bagi Tuhan satu jiwa pun berharga di matanya. Tuhan Yesus mengatakan apabila ada satu orang yang bertobat di muka bumi ini, maka akan ada banyak malaikat di surga bersorak-sorak memuji Allah. Jadi walaupun ada satu jiwa yang perlu diselamatkan menurut rencana Tuhan, maka Tuhan sanggup mengirim orang untuk melayani. Tuhan mengutus Filipus untuk melayani satu jiwa, walaupun tidak ada orang yang melihat sida-sida ini. Dalam pelayanan Filipus pada sida-sida ini, kita dapat melihat ada hal yang sangat penting. Yang pertama, keselamatan jiwa seseorang adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan mempunyai rencana menyelamatkan sida-sida Ethiopia ini yang tidak pernah terpikirkan oleh Filipus. Filipus yang sedang memfokuskan dirinya untuk memberikan bimbingan kepada ribuan orang yang baru mengalami jamahan Tuhan di Samaria. Mereka baru saja dipersatukan dalam gereja yang baru yang dirintis, yang dimulai oleh Filipus. Tapi malaikat Tuhan memimpin Filipus kepada jalan yang tidak pernah dipikirkan. Di satu tempat yang panas, yang tandus, jarang orang lewat. Anehnya, Tuhan memperhatikan ada seorang yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan sedang bertanya-tanya dalam hatinya mengenai apa arti dari ayat yang sedang dibacanya. Jemaat yang kasih Tuhan, inisiatif Allah adalah awal dari tindakan penyelamatan sida-sida ini.
Tidak ada seorang manusia pun yang merencanakan keselamatan untuk manusia. Tapi Allah secara pribadi yang merencanakannya. Betapa bahagianya Sida Ethiopia ini. Jemaat dikasih Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang sudah merencanakan, yang berinisiatif supaya manusia berdosa ini tidak terus dalam hukuman maut, tapi supaya manusia berdosa ini mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan. Tidak ada seorang manusia pun yang merencanakan keselamatannya dirinya sendiri. Keselamatan jiwa kita tidak direncanakan oleh pendeta, tidak direncanakan oleh penginjil, tidak direncanakan oleh saudara kita yang sudah percaya, tapi oleh karena inisiatif Allah. Inisiatif yang besar yang dilakukan Yesus. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia rela disiksa, dicambuk, diludahi, dicaci maki. Seluruh hidupnya ada di atas kayu salib. Karena kasih yang begitu besar, Dia mau supaya manusia yang jatuh di dalam dosa menerima karya penyelamatan dari Allah. Dia menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Semua orang berdosa telah dimasukkan dalam agenda penyelamatannya. Tidak seorang pun ia ingin binasa. Kasih Allah akan terbukti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ketika kita menerima karya penyelamatan itu, seharusnya kita mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan. Tidak hidup di dalam dosa yang terus-menerus. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah seorang janda. Janda ini memiliki 3 orang anak. Ketika hujan turun, ibu janda ini dia sedang menulis surat. Anak pertama, mereka berlari-lari sambil melambaikan tangan. Aku cinta mama. Kemudian anak yang kedua, mereka berlari-lari. Kemudian melambaikan tangannya. Kemudian dia mengatakan, aku sayang mama. Kemudian anak yang ketiga datang kepada ibunya. Dia memeluk. Kemudian dia mengatakannya, "Mah, aku mengasihi mama." Dia memeluk dan menciumnya. Mamanya sudah menulis surat, meneteskan air mata. Melihat anak yang paling bungsu, anak yang ketiga ini datang memeluk dan dia mengatakan, "Aku mengasihi mama." Melihat perbuatan anaknya yang bungsu ini, mamanya tersentuh hatinya. Dari kisah ini, siapa di antara ketiga anak yang benar-benar mengasihi mamanya? Ternyata anak yang ketiga, dia bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan menunjukkan sikap dia mengasihi, menghormati mamanya dengan memeluk dan menciumnya. Kasih bukan sekedar kata-kata, tapi kasih ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata. Itu yang Yesus lakukan. Kasih yang nyata. Dia rela meninggalkan tata kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia karena kasih yang besar. Rela dihina, dicaci maki,
diludahi, dicambuk, bahkan disalibkan karena kasih-Nya yang besar. Karena kasih-Nya rela Dia mengutus. Karena kasih-Nya yang besar, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Pengorbanan Yesus menunjukkan bahwa kita sudah lunas dibayar dan kita masuk dalam agenda rancangan keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita orang-orang berdosa. Kalau kita masih memiliki keraguan, kebimbangan, ketakutan, mari kita datang kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan dengan rasa ucapan syukur kita. Kemudian yang kedua, Tuhan yang mengusahakan jalan penyelamatan itu. Kalau yang pertama, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan sida-sida. Allah juga mempersiapkan orang yang melayani. Allah tidak panggil Paulus atau Petrus atau Silas untuk pergi mengunjungi sida-sida ini, tapi Allah mengutus Filipus. Padahal waktu itu Filipus sedang sibuk di dalam pelayanan di kota Samaria. Kemudian dikunjungi oleh Petrus dan Yohanes. Berarti bahwa Allah menggunakan caranya Allah sendiri untuk membawa penyelamatan sida-sida ini. Allah tidak menggunakan kebangunan rohani yang besar-besaran di lapangan terbuka, tapi Dia memakai Filipus secara pribadi. Dengan cara Allah ini, maka Filipus bisa memenangkan sida-sida Ethiopia ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, banyak orang mengalami pertobatan ketika KKR, ketika mereka maju altar call. Tapi apakah benar pertobatan yang mereka terima, pertobatan yang sungguh-sungguh, atau hanya gengsi kepada orang? Banyak orang yang mengalami pertobatan ketika altar call atau KKR, tidak lama kemudian kembali lagi ke dalam dosanya. Karena pertobatan bukan dari dalam hati yang dalam, pertobatan karena gengsi, karena malu sehingga maju ke depan, karena dipaksa, bukan karena Roh Kudus yang bekerja. Tuhan yang mengusahakan penyelamatan jiwa kita, yang mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keselamatan adalah pekerjaan Allah. Manusia tidak bisa mengupayakan keselamatan jiwanya. Manusia tidak bisa berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dari hukuman dosa dan maut. Hanya Allah yang merencanakan keselamatan manusia. Kemudian yang ketiga, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran. Kalau kita mengeraskan hati kita, tidak membuka hati kita menjadi tempat kediaman firman Allah, kediaman Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan. Kita tidak akan pernah mengalami pertobatan. Kalau kita menutup hati kita, mengeraskan hati kita, Allah mengutus Filipus untuk datang kepada sida-sida, mereka yang membutuhkan keselamatan. Ketika Filipus menjelaskan kebenaran firman Allah kepada sida-sida ini, maka ada respon yang baik. Ia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Karena ada respon yang baik dari Sida-Sida ini, dia membuka hatinya untuk Yesus. Kalau Sida-Sida ini tidak membuka hatinya untuk Yesus, Sida-Sida ini tidak akan pernah mendapat keselamatan. Tapi karena hatinya terbuka untuk Yesus, dia mempersiapkan hatinya untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka dia menerima keselamatan dari Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kesungguhan hati kita. Ketika ada orang yang memberitakan Injil, ketika ada orang yang memberitakan kabar baik, supaya hati dan pikiran kita terbuka untuk Tuhan. Kalau kita sudah membuka hati kita mendengar pemberitaan kabar baik, mendengar pemberitaan Injil, seharusnya hati kita penuh dengan sukacita. Karena Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Sida-Sida Ethiopia ini. Ada orang yang memberitakan Injil kepada dia, dia membuka hatinya dan menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Hatinya merasa senang, hatinya merasa sukacita. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan demikian, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Sebab itu bukalah hatimu. Apabila Tuhan mengetuk hatimu masuk, biarkan dia bertata di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga ia memimpin hidup kita. Dia yang akan mengubah kita. Kemudian yang keempat, Tuhan harus dipermuliakan, bukan hamba Tuhan. Dalam pelayanan Filipus kepada Sida-Sida, Allah menunjukkan bahwa yang patut menerima kemuliaan, hormat dan pujian Tuhan, bukan Filipus. Filipus hanya sebagai alat. Walaupun dia bisa menyelamatkan jiwanya, memenangkan jiwa Sida-Sida ini, tapi karena Tuhan yang memutus, karena Tuhan yang bekerja melalui kehidupan Filipus. Filipus dia katakan tidak sanggup untuk menerima pujian itu. Biarlah pujian dan hormat kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan yang mengutusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Filipus seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Ketika dia berhasil di dalam pelayanan, banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan dia, tapi dia tidak menerima pujian dan hormat. Dia katakan hanya Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat itu. Jemaat yang kasih Tuhan, kita harus bersyukur melalui hamba Tuhan, maka pujian syukur kita dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang yang memberitakan Injil, ada orang yang memberitakan kabar baik, tapi segala hormat kemuliaan itu dikembalikan kepada Tuhan yang punya kuasa. Berikanlah syukur kita kepada Dia, persembahkan hidup kita sebagai rasa ucapan syukur kita, mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan. Orang yang sudah mengalami pembaharuan, orang yang sudah mengalami pertobatan, mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan. Melayani bukan hanya di atas mimbar. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita.
di tengah-tengah masyarakat, menjadi terang, menjadi garam sebagai anak-anak Tuhan. Keselamatan adalah untuk semua orang, untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Siapa yang akan memberitakannya? Kitalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengalami pertobatan, bersaksi melalui tutur kata, sikap, perbuatan kita, sehingga orang akan melihat berbeda dengan orang dunia. Karena Yesus yang tinggal di dalam hati kita, mari kita pancarkan sinar terang itu. Kita menjadi garam dunia yang memberikan rasa kepada semua orang. Suatu hari ada seorang yang sedang santai menikmati masa liburan di kapal pesiar. Kemudian mereka sedang menikmati masa-masa liburan itu. Ada seorang kebetulan mereka jatuh di tengah laut. Tiba-tiba salah seorang yang penumpang terjatuh ini dalam keadaan yang sangat takut. Mereka jatuh ke laut, kemudian tidak bisa berenang, tangannya hanya melambai-lambai. Tapi ketika semua penumpang yang ada di kapal pesiar itu melihat satu orang jatuh di dalam laut dalam keadaan panik, dalam keadaan bimbang, maka ada orang moralis. Ketika dia melihat orang ini jatuh dan kebimbangan dan takut, langsung dia mengambil tasnya, mengeluarkan sebuah buku, menuliskan bagaimana cara berenang. Lalu dia berteriak, seorang moralis ini dia berteriak, "Sekarang saudara-saudara, ambil buku ini, bacalah bagaimana caranya berenang dengan baik. Ikutilah petunjuk, instruksi dari buku ini, kalian akan selamat." Kemudian orang yang moralis ini, ada seorang yang idealis. Tiba-tiba dia terjun ke laut, berenang, kemudian dia berteriak, "Saudaraku, sekarang Anda lihat bagaimana cara saya berenang. Ikuti saya, Anda tidak akan tenggelam." Orang di sebelahnya kebetulan seorang majelis gereja, pengurus gereja. Dia melihat orang ini sedang tenggelam, timbul belas kasihan. Tapi dia berteriak, "Saudaraku, bertahan dulu. Pertolongan segera datang. Kami akan rapat dulu. Tunggu hasil rapat kami akan menolong saudara." Jemaat kasih Tuhan, kemudian ada seorang di sebelahnya lagi, orang yang positif, yang selalu berpikiran positif. Dia berkata demikian, "Saudaraku, keadaanmu tidak seburuk yang sedang kamu alami. Bertahanlah. Sudah jatuh, tidak bisa berenang, masih dikatakan keadaanmu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bertahanlah." Kemudian yang terakhirnya adalah seorang yang realistis. Orang ini dia kemudian terjun ke laut, berusaha sekuat mungkin dia menyelamatkan orang yang akan tenggelam ini. Dia bukan hanya berkata-kata, tapi dengan perbuatannya dia berusaha sekuat mungkin menyelamatkan orang yang akan tenggelam ini. Jemaat yang kasih Tuhan, setelah kita menerima Yesus, berikanlah waktumu, tenagamu, pikiranmu, seluruh hidupmu, supaya hidup kita menjadi hidup yang realistis. Bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Perbuatan yang sungguh-sungguh ada perubahan. Makin banyak orang yang diselamatkan, makin besar pujian syukur
yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita dapat belajar hari ini dari firman Tuhan bagaimana Filipus, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa sida Ethiopia. Kalau kita melihat karena keselamatan jiwa manusia, bukan karena usaha manusia, tapi karena inisiatif Allah yang ingin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan maut. Seandainya Yesus tidak mati di atas kayu salib, saya dan Bapak Ibu terus dalam hukuman dosa dan maut. Tapi karena inisiatif Allah, karena Dia bertindak melalui perbuatan yang nyata, pengorbanannya penuh dengan kasih, sehingga saya dan Bapak Ibu lepas, bebas dari hukuman dosa dan maut karena inisiatif Allah. Maka kita harus mempunyai rencana. Kalau kita sudah diselamatkan, rencana kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Mereka butuh keselamatan. Keselamatan gak bisa bonceng. Seperti saya naik sepeda, kemudian saya memboncengkan orang. Keselamatan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saya sudah diselamatkan, keluarga saya belum mengenal Tuhan. Tugas siapa? Tugas kita untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, sehingga akan ada sukacita pembaharuan dalam hidup kita. Karena satu orang yang bertobat, satu orang yang mengalami pembaharuan hidup, maka akan ada sukacita di surga. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kita. Banyak jiwa yang belum diselamatkan, banyak jiwa yang masih hidup dalam binasa. Siapa yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan? Kita harus merencanakan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut, kami yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami rindu Tuhan. Hidup kami boleh memancarkan terang-Mu. Hidup kami boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Biarlah hidup kami boleh terus memancarkan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh membawa mereka datang kepadamu, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan hidup mereka boleh diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia penuh dengan kejahatan. Kami rindu memancarkan terang Tuhan, menjadi garam yang memberikan rasa kepada semua orang. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa siapa bersama. Yang pertama, doakan bangsa negara kita agar dapat pulih dari pandemi COVID-19, juga dapat bebas dari kemiskinan, narkoba, teroris, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, doakan untuk jemaat simpatisan GMI Hosana Lubuk Pakam, mereka yang sedang sakit, yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi,
anak-anak, mereka yang sedang studi di luar negeri maupun di luar kota, jemaat yang sudah lanjut usia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang padamu bersatu hati menaikkan doa kami. Kami percaya bahwa Allah yang mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Saat ini kami boleh bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat bijaksana supaya mereka boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah situasi COVID ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga mereka boleh senantiasa memberikan satu semangat di mana bangsa ini boleh kembali dipulihkan dari keadaan yang saat ini membuat kami menjadi takut, membuat kami menjadi cemas melihat begitu banyak orang-orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami, keadaan bangsa kami ini Tuhan, supaya terhindar dari segala virus yang membuat kami takut, yang membuat kami menjadi cemas, yang membuat kami menjadi seringkali kami tidak memiliki iman pada Tuhan karena situasi yang membuat kami jadi takut. Biarlah kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keadaan bangsa kami dalam perekonomian. Kami berdoa, pulihkanlah ekonomi bangsa kami sehingga kemiskinan tidak akan terjadi, tidak akan berkepanjangan, tapi Engkau akan memulihkan keadaan ini sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh terhindar dari kemiskinan. Kami juga berdoa, biarlah bangsa kami boleh memberantas narkoba, juga teroris, korupsi dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, berikan hikmat mereka keberanian untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik simpatisan maupun jemaat Tuhan yang selalu lupakan. Mereka yang sedang sakit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan sakit. Di tengah-tengah keadaan mereka yang lemah dan sakit, tangan Tuhan menopang mereka. Tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan, tangan Tuhan yang akan menyembuhkan, tangan Tuhan yang memberikan pertolongan melalui obat, makanan, minuman, istirahat. Tuhan berkati sehingga jemaat yang sakit mereka boleh mendapat kekuatan, kesehatan yang baru. Mereka yang sedang mengalami masalah perekonomian, Tuhan juga akan menolong mereka supaya dengan pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari mereka dicukupkan sehingga segala kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang studi di luar negeri. Tuhan menjaga mereka, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Biarlah mereka hidup di dalam Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menolong menopang mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati masa tua mereka. Tuhan menjaga, memelihara. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Supaya jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, mereka terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian disertai跟随。现在我们预备心来奉献最好的与神，我们唱一生爱你跟随你。爱
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi saya percaya Bapak Ibu juga merasakan sukacita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita perhatikan warta gereja kita. Yang pertama, kita akan mulai beribadah di gereja pada tanggal 6 September 2020. Untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama beberapa hal yang penting sehubungan dengan hal ini. Yang boleh hadir dalam ibadah adalah yang berumur 60 tahun ke bawah, kecuali yang bertugas dalam pelayanan dan dalam kondisi tubuh yang sehat. 凡60岁以下的可以在神的殿里面聚会，60岁以上的除了他有侍奉，我们也要有健康的身体。 Wajib memakai masker, cuci tangan, diadakan pengecekan suhu tubuh. 我们必须戴着口罩，洗手也是要量温度。 Tidak boleh membawa anak-anak ke gereja dan wanita hamil juga disarankan untuk tidak mengikuti kebaktian di dalam gereja. 不准带小孩子到神的殿。我们也呼吁有怀孕的姐妹们也不需要参加。 Duduklah di tempat duduk yang sudah diberi tanda. 座位已经规定的，我们就坐。 Ibadah tetap disiarkan melalui secara live streaming. Jadi bagi yang tidak bisa datang ke gereja, tetap dapat mengikuti ibadah di rumah pada jam yang sama. 凡60岁以上不能参加在圣殿的，我们仍然有直播在家可以敬拜神。 Jemaat diharapkan tidak terlambat datang dalam ibadah karena mengganggu rekaman. 我们也呼吁弟兄姐妹们不要迟到，因为我们要录音。 Kemudian yang kedua, untuk para jemaat lansia di atas 60 tahun akan diadakan ibadah di lapangan sekolah sekali dalam 1 bulan. Minggu kedua bulan September pada hari Minggu pukul 8 pagi. 第二个就是年长的60岁以上的，每个月有一次聚合在一起，就是在早上8时，在学校的球场聚会。 Demikianlah warta minggu ini, Tuhan memberkati. 报告到此，愿神祝福我们。 Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. 我们请会众来起立。 Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. 我们 Mari kita 要结 bernyanyi. 束今天的聚
jejak Yesus di hatiku dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. 是耶稣来住我，在我心。我们用中文，然后用印尼文。 Kita akan doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat Tuhan. 我们来念主的文，三一颂祝福。 Bapa kami yang di surga, 愿人不尊你的名圣，愿许的所降，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们用我们的今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪人。 kami lepas 不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。天之下，万国万民，其实在你无知森林，山美一地，同样的主。 我有这眼光不这Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan hiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memelihara, menyertai, dan memberkati Bapak Ibu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga